Selamat pagi Bu dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas akhir mata kuliah akuntansi sektor publik. Judul yang kami ambil, fungsi dan jenis anggaran sektor publik. Di dalamnya kami membahas kasus pelaksanaan anggaran pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gusti Ratu Reike, NIM 182114098, dan teman saya Luisa Demari Lakmanggo, NIM 182114104, dan teman saya Stefania Telik, NIM 182114120. Ya, jadi yang pertama itu ada pendahuluan. Di sini pendahuluan itu ada latar belakang. Dalam rangka menekankan penyebaran COVID-19, pemerintah terus menerapkan berbagai upaya, salah satunya physical distancing dengan menerapkan kebijakan work from home atau WFH bagi operator sipil negara. Pada setiap institusi, kementerian atau lembaga, tidak terkecuali di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, Kantor Wilayah DJKN, Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara selama kurang lebih 3 bulan telah menerapkan kebijakan WFH bagi para pegawainya, yang mana diketahui terjadinya penurunan realisasi anggaran yang cukup signifikan yang terjadi mulai dari bulan Maret sampai dengan Mei 2020. Di antaranya yaitu realisasi anggaran pada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Rumusan masalah anggaran apa saja yang direalisasikan dalam pelaksanaan anggaran pada masa pandemi COVID-19. Berikutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ada peraturan. Pemerintah pusat sendiri telah mengeluarkan kebijakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Perpu tersebut menjadi landasan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran. Selain itu juga, terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK02/20 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020 dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per/3/2020 tentang petunjuk teknis tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, anggaran merupakan tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Anggaran dalam organisasi publik, dalam hal ini pemerintahan daerah, merupakan sesuatu yang sangat sensitif dan memiliki nuansa politik yang tinggi di samping nilai ekonomisnya. SAP 2010 menyatakan belanja diakui apabila pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. Hal ini memberikan definisi belanja menurut basis kas, di mana belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau daerah yang mengeluarkan ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Denis menyatakan belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomis atau jenis belanja, organisasi, dan fungsi. SAP 2010 menyatakan laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer,
surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Mardiasmo mengemukakan bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama anggaran sebagai alat perencanaan, yang kedua anggaran sebagai alat pengendalian, yang ketiga anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, yang keempat anggaran sebagai alat politik, yang kelima anggaran sebagai koordinasi dan komunikasi, yang keenam anggaran sebagai alat penilaian kerja, yang ketujuh anggaran sebagai alat memotivasi, yang kedelapan anggaran sebagai ruang publik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua jenis anggaran sektor publik. Yang pertama ada anggaran operasional. Anggaran operasional yaitu anggaran yang merupakan rencana kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah pusat atau daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya. Belanja operasi merupakan bagian dari anggaran operasional. Nah, belanja operasi ini adalah belanja yang manfaatnya hanya untuk satu periode anggaran dan tidak dimaksudkan untuk menambah aset pemerintah. Klasifikasi belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang non-investasi, pembayaran utang bunga, subsidi, dan belanja operasional. Yang kedua ada anggaran modal atau investasi, yaitu anggaran yang berisi rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot kantor, dan lain-lain. Belanja modal juga merupakan bagian dari anggaran modal atau investasi. Belanja modal adalah belanja yang dilakukan oleh investasi permanen, aset tetap, dan aset berwujud lainnya yang menunjang kegiatan pemerintahan dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi belanja modal meliputi belanja perolehan investasi permanen dan belanja pembelian aset tetap. Baik, selanjutnya kaitan kasus yang kami ambil yaitu kasus pelaksanaan anggaran pada masa pandemi COVID-19 dengan peraturan. Yang pertama ada peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian negara serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dari peraturan tersebut, jika dilihat dari kasus yang kami ambil, maka kasus ini telah sesuai dengan fungsi atau alat ekonomi yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut, di mana dalam kasus ini digunakan anggaran dari APBN negara, APBN sebesar 405,1 triliun rupiah sebagai dana penanggulangan COVID-19, yang dimana COVID-19 ini telah menyebabkan kerugian yang luar biasa tidak hanya di bidang kesehatan namun juga di bidang ekonomi dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, oleh sebab itu pemerintah harus menuntaskan atau lebih memfokuskan pengeluaran pemerintah terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga, penyusunan anggaran diwajibkan menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja atau PBK. Dalam sistem ini disertakan beberapa komponen yang digunakan untuk menilai pelaksanaan anggaran seperti indikator kinerja yang terdiri dari indikator kinerja utama, indikator kinerja, dan indikator keluaran. Standar biaya. Yang kedua standar biaya yang terdiri dari standar untuk mengukur efektivitas masukan atau keluaran sebagai acuan penghitungan anggaran, dan evaluasi kinerja, yaitu penilaian terhadap pencapaian sasaran, kualitas kinerja, konsistensi, dan implementasi serta realisasi penyerapan anggaran. Nah, dalam kasus tersebut telah diketahui indikator pengukur kinerja anggaran yaitu tingkat pasien COVID. Nah, di mana pemerintah telah mengeluarkan dana dari APBN yang direvisi untuk
melakukan pencegahan terhadap penularan COVID-19. Namun diketahui bersama bahwa meskipun dilakukan pembiayaan yang cukup besar dari APBN untuk penanggulangan COVID-19 tersebut, tapi tingkat pasien COVID-19 tetap meningkat dari tahun ke tahun hingga sekarang ini. Ada peraturan yang ketiga dalam pengajuan revisi kasus tersebut. Seluruh unit kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 atau PMK 02 bulan 02 2020 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020 dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per 3 AG 2020 tentang petunjuk teknis tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020 yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, pembantu penggunaan anggaran dan kuasa penggunaan anggaran, serta menggunakan aplikasi Sakti modul penganggaran dengan memperhatikan realisasi anggaran dan outstanding kontrak tahun anggaran 2020 sampai dengan periode terakhir agar tidak terjadi pagu minus. Kaitan kasus pelaksanaan anggaran pada masa pandemi COVID-19 dengan fungsi dan jenis anggaran sektor publik. Kantor wilayah DJKN Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara selama kurang lebih 3 bulan telah menerapkan kebijakan WFH bagi para pegawainya. Hal ini tentu saja berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyerapan anggaran yang kurang maksimal. Data yang dihimpun oleh Subbagian Keuangan dan Bagian Umum Kanwil DJKN Sulut Malut menunjukkan penurunan realisasi anggaran khususnya belanja barang selama kurang waktu 3 bulan terakhir yang dapat dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan data pada tabel di samping dapat diketahui terjadi penurunan realisasi anggaran yang cukup signifikan yang terjadi mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2020, khususnya pada jenis belanja barang. Lebih lanjut, ada 2 faktor utama yang menyebabkan penurunan realisasi anggaran pada belanja barang. Pertama, menurunnya belanja barang pada output jenis atau bidang khususnya anggaran perjalanan dinas. Kedua, menurunnya belanja barang pada output layanan operasional atau perkantoran. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kerugian yang luar biasa, tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang ekonomi dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah menyediakan dana penanggulangan pandemi COVID-19 melalui anggaran pendapatan belanja negara 2020 sebesar 405,1 triliun, sebagaimana dijelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Salah satu langkah pemerintah untuk menyediakan dana dalam menanggulangi pandemi ini adalah dengan melakukan penyesuaian atau penghematan belanja kementerian atau kelembagaan untuk tahun 2020. Kanwil DJKN Sulut Malut melakukan penghematan pada anggaran yang bersumber dari yang pertama, belanja modal untuk kegiatan yang tidak prioritas yaitu renovasi rumah dinas sebesar 100 juta 145.000. Yang kedua, belanja barang birokrasi yang terdiri dari perjalanan dinas, biaya rapat, dan belanja non-operasional lainnya yang berjumlah 461.495.000. Adanya pengamatan tersebut menunjukkan pula bahwa Kanwil DJKN Sulut Malut telah menyesuaikan target output dengan anggaran setelah penghematan. Jika dikaitkan dengan materi anggaran, kasus ini berkaitan dengan fungsi anggaran yang mana dalam kasus ini langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi pandemi ini sangat tepat, yang mana sesuai dengan fungsi dari anggaran sektor publik sebagai alat perencanaan, sebagai alat kebijakan fiskal, dan sebagai alat untuk menciptakan ruang lingkup. Kasus ini juga berkaitan dengan anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
Baik, selanjutnya ada pendapat kelompok. Yang pertama, pendapat saya Gusti Ratu Rege. Menurut pendapat saya, dari kasus yang kami ambil, jika dikaitkan dengan fungsi anggaran, yang pertama saya kaitkan dengan fungsi anggaran yaitu sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, di mana di dalam kasus dijelaskan bahwa pemerintah melakukan revisi anggaran dari APBN menjadi anggaran pencegahan COVID-19 di Indonesia. Nah, dari hal tersebut kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah melakukan kebijakan di mana anggaran yang sebelumnya menjadi APBN dianggarkan menjadi pencegahan COVID-19, yang dimana virus atau pandemi COVID-19 saat ini dianggap sebagai masalah utama dalam perekonomian dunia dan juga perekonomian di Indonesia. Yang kedua, saya akan kaitkan dengan fungsi perencanaan. Nah, dalam fungsi perencanaan itu di mana ada 3 hal. Yang pertama, merencanakan tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, berapa biaya yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, berapa hasil yang diperoleh. Nah, dari ketiga hal tersebut, di mana kita telah ketahui bersama bahwa hal yang menjadi rencana oleh pemerintah adalah mencegah penularan COVID-19 di Indonesia, dan biaya yang dikeluarkan adalah sebanyak 405,1 triliun rupiah dari APBN. Nah, namun hasil yang diperoleh oleh tindakan pemerintah atau rencana pemerintah tersebut menurut saya tidak mengeluarkan hasil yang efektif, karena kita ketahui bersama bahwa penularan COVID-19 tetap saja naik setiap tahunnya. Berikut ada pendapat dari saya terkait tentang fungsi dan jenis anggaran. Anggaran biaya operasional merupakan alat pengendalian untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya, dengan kata lain, agar menciptakan efisiensi biaya. Anggaran operasional dapat mencegah biaya yang sesungguhnya tidak melebihi jumlah yang dianggarkan, yakni Menurut saya dalam kasus ini, langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi pandemi saat ini sangat tepat, yang mana sesuai dengan fungsi dari anggaran sektor publik sebagai alat perencanaan, sebagai alat kebijakan fiskal, dan sebagai alat untuk menciptakan ruang lingkup. Belanja modal dan belanja barang yang ada dalam kasus ini juga sudah sesuai dengan anggaran operasional dan anggaran modal atau investasi. Kebijakan penganggaran terbaru terkait tanggap darurat COVID-19 adalah Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE6/MK 02/2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian atau lembaga dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Arahannya adalah penggunaan alokasi anggaran diutamakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung percepatan penanganan COVID-19. Pemerintah harus mengambil langkah antisipatif terhadap penyesuaian kebijakan pelaksanaan anggaran belanja kementerian atau lembaga yang disebabkan oleh risiko penyebaran virus tersebut. Untuk penanganan pandemi COVID-19, pemerintah berwenang untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, untuk menentukan proses dan metode pengadaan barang atau jasa, serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.